Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Heris Gunarif dari Forum News Network. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Komite Politik dan Pemerintahan baru saja menyelenggarakan sebuah webinar yang dengan tema yang cukup menarik, yakni tentang negara otoriter. Apakah Indonesia menuju negara otoriter dan perlukah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibubarkan? Dan kebetulan acara itu dipandu oleh saya sendiri dan beberapa narasumber yang tampil cukup menarik, antara lain Profesor Mas Wadi Rauf, seorang ahli atau pakar politik dari Universitas Indonesia, kemudian pakar hukum Pancasila dari Universitas Diponegoro Profesor Pierre Stuckey, dan deklarator dari kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dr. Mas Rizky Tanggang, dan juga seorang aktivis politik Dr. Budi Santoso. Berikut cuplikan perbincangan dalam webinar tersebut. Mas Heru Subeno, jadi saya kembali kepada topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai kebangkitan ideologi otoritarian. Nah, haruskah BPIP itu dibubarkan? Nah, otoritarianisme sendiri itu bisa kita pahami sebagai paham politik otoriter, ya. Yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan pada penekanan kekuasaan yang hanya pada satu kelompok atau mungkin bahkan satu orang saja, pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Nah, jadi penekanannya pada penggunaan kekuasaan yang mungkin koersif, ya, yang sebentar saya cut sebentar karena ternyata itu title-nya salah. Anda disebut Profesor Guru Besar UI, mestinya beliau ini dari Undip, ya. Nanti jangan sampai orang UI protes. Nanti diprotes nanti, wah, Guru Besar UI nggak ada yang kayak itu. Wah, repot ini salah, ya. Jadi tolong diralat, itu namanya bukan Guru Besar UI tapi Guru Besar Undip. Nanti ada Prof Mas Wadi, saya kira bisa protes juga. Mohon maaf. Ya, baik. Jadi kembali ke topik itu, kekuasaan itu memang mempunyai karakter otoriter, bahkan boleh dikatakan memiliki karakter bengis, ya. Kebengisan itu memang mewarnai yang namanya kekuasaan. Nah, oleh karena itu hampir dalam bentuk kekuasaan apapun, ya, karakter itu kadang melekat. Nah, supaya karakter kebengisan itu tidak melekat, maka dibutuhkan ketentuan atau aturan yang kita sebut dengan hukum. Nah, sebenarnya hukum itu kan berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, membagi, mendistribusikan kekuasaan itu supaya tidak otoriter, kan itu. Nah, kita kalau ngomong persoalan otoritarianisme, saya mencoba untuk menggunakan beberapa indikator. Apakah kita ini sebenarnya sudah masuk di era atau kita memasuki era otoritarianisme itu, atau bisa dikatakan sebagai authoritarianism behavior. Itu ada beberapa indikator. Saya menyitir pendapat dari Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, ya, dalam bukunya How Democracies Die. Karakter yang pertama adalah penolakan, atau di situ ada weak commitment, ya. Jadi komitmen yang lemah terhadap democratic rule of the game. Jadi misalnya contohnya pembatasan hak-hak dasar sipil, kemudian pembatasan kegiatan organisasi, kemudian juga penggunaan istilahnya itu extrajudicial dan seterusnya itu. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak konsisten pada konstitusi yang sudah ada. Termasuk dalam hal misalnya trias politika. Nah, kita ini kan dengan undang-undang COVID itu bisa dikatakan di situ trias politika kita itu ambiar, ya. Saya mengatakan begitu. Ini salah satu bentuk bahwa kita sebenarnya dalam tanda kutip, ya, memasuki di area otoritarianisme. Yang kedua adalah penolakan terhadap legitimasi political opponent. Misalnya bagaimana ini sikap pemerintah atau penguasa itu terhadap rival. Nah, kalau misalnya rival kemudian ada yang melakukan penolakan atau tidak setuju, lalu distempeli dengan kata radikal, subversi, makar, lalu kriminal. Nah, itu sebenarnya kita telah memasuki di
area authoritarianism. Jadi menempatkan orang-orang yang berbeda pandangan itu sebagai enemy, ya, dengan sebutan-sebutan yang sangat banyak itu, bahkan saya ini mungkin yang good looking pun itu dikatakan radikal tadi gitu loh ya. Curhat ya Padahal ini. I am good looking, tapi kenapa jadi dinilai radikal nih? Ini itu yang kedua. Kalau kata anak sekarang lagi curcol. Ya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kekerasan melalui sarana-sarana kelompok-kelompok tertentu ya, mengatasnamakan apakah itu organisasi masyarakat atau mungkin organisasi masyarakat yang berbau agama. Nah, saya nggak perlu menyebut nanti jadi repot lagi. Yang jelas kita menyaksikan itu bisa dipakai sarana untuk apa? Ya untuk sebagai jembatan atau tangan kanan dari pemerintah. Misalnya dalam hal war on radikalisme. Nah ini ada ormas yang memang getol banget pokoknya, itu harus menyuarakan ini macam-macam bagaimana supaya radikalisme itu padahal radikalisme sendiri saya sering katakan jenis kelaminnya aja nggak jelas gitu loh. Jadi jenis kelamin radikalisme itu nggak jelas sampai sekarang. Lebih kepada nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum. Tapi ini terus dihembuskan. Nah ini apa ini maksudnya kan? Jadi masalah besar di sini. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah pembatasan beberapa kebebasan di situ. Ya ada kebebasan sipil, pembatasan protes-protes dengan ancaman-ancaman. Ya, kemudian ancaman terhadap pihak-pihak yang kritis, termasuk misalnya terhadap ASN yang kritis, kemudian nanti bahkan calon saja yang kalau sudah katanya itu terpapar atau mungkin menganut ideologi khilafah, kemudian jangan sampai ini mencalonkan sebagai PNS dan seterusnya. Emang khilafah itu sendiri apa? Ini masalahnya itu bukan main. Sekedar diskursus saja itu belum dilakukan dengan baik kok. Tiba-tiba menyentempeli orang itu, nanti tadi Mas Her kan juga ngomong kok, katanya Prof. Suteki itu pro khilafah. Kalau dalam ajaran Islam ya kita terhadap umat Islam ya harus pro. Gitu loh. Tapi penerapannya dalam sistem pemerintahan, nah itu yang perlu dipikirkan. Tidak gegabah, tidak boleh menggunakan kekerasan, macam-macam itulah. Nah, berdasarkan 4 indikator tadi, Mas Her, saya kok merasa kita ini memasuki era otoritarianisme itu. Nah, ini kemudian bisa kita terapkan pada topik sekarang kita itu masuk ke BPIP. BPIP itu kan saya sejak tanggal 5 Juni 2018 ketika di ILC saya sudah mengatakan, loh ngapain ini kita perlu BPIP? Wong dulu ada BP7 aja dibubarkan dengan P4-nya, kok ini sekarang mau kita bikin BPIP, ditambah lagi kemudian ikutannya HIP. Kan itu kan undang-undang HIP. Belum selesai undang-undang HIP yang ditolak oleh ratusan ormas, terutama ratusan ormas Islam, termasuk MUI di situ. Ya, sudah menyusul namanya undang-undang BPIP. Loh, saya katakan ini betul-betul jadi baik rezim ketika saya menyimak konferensi pers ya tanggal 16 Juli ya kalau nggak salah ya. Betul ya? 16 Juli itu kan ada konferensi pers sebelum ada rapat paripurna ya, rapat paripurna DPR yang antara lain juga akan membahas mengenai beberapa rancangan undang-undang di situ. Nah, di hari itu utusan pemerintah ada 4 atau 5 menteri datang ke DPR ya. Dalam hal ini kan maunya memberikan sikap bahwa sebenarnya pemerintah itu mempunyai sikap yang sama dengan rakyat. Berarti apa? Sebenarnya tidak setuju atau juga menolak RUU HIP. Tetapi ketika itu pula pemerintah menyodorkan proposal baru namanya rancangan undang-undang BPIP. Nah, ini kan masalah satu belum selesai, ini timbul masalah yang kedua. Nah katanya ini RUU BPIP itu beda sama sekali dengan RUU HIP. Betul, karena ini menyangkut BPIP-nya. Nah ternyata di akhir hari tanggal 16 Juli itu, di akhir sidangnya DPR justru menetapkan RUU HIP sebagai RUU prioritas prolegnas tahun 2020. Ya. Loh, jadi ini saya katakan rezim legislator yaitu DPR dan Presiden ini sudah sama stubborn. Jadi saya katakan ini stubborn itu keras kepala gitu ya. Jadi
tidak punya sense of crisis. Komunikasinya cenderung searah. Ya, kalau wong Jawa mengatakan gugu karpe dewe, gitu ya. Gugu karpe dewe itu ya maunya sendiri. Komunikasi yang searah, adanya arahan, perintah dan seterusnya, tidak mau menerima bagaimana masukan-masukan yang sudah sekian banyak, berapa titik, berapa banyak protes dilakukan oleh rakyat. Ini mereka tidak punya sense of crisis di sini. Nah, inilah yang saya katakan, apakah ini tidak bisa dikatakan bahwa rezim legislator itu otoritarian? Nah, saya bisa mengatakan rezim legislator ini menurut saya ya memang sudah keterlaluan perilakunya menurut saya. Jadi otoriter, jadi sinis, oligarkis, dan stubborn. Jadi ini saya katakan begitu karena memang sudah terlalu. Protes yang sekian banyak ya, mungkin jutaan orang yang memprotes, itu tidak dianggap sama sekali. Justru bukan RUU HIP itu dicabut dari dari prolegnas, bahkan dijadikan undang-undang prioritas, rancangan undang-undang prioritas, dan ditambah dengan RUU BPIP. Nah, khusus terhadap RUU BPIP, saya punya catatan di sini. Sebenarnya kalau kita membaca bahwa BPIP itu ditugasi utama untuk pembinaan Pancasila, saya pertanyakan dengan tugas di MPR, sebagaimana dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang MD3, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. MPR itu bertugas antara lain di huruf B, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu MPR sudah punya program namanya 4 pilar, sosialisasi 4 pilar. Loh, kurang apa? Sudah berapa tahun itu berjalan? Bahkan mungkin sejak almarhum Pak Taufik Kemas kalau nggak salah ini. Itu kan sudah programnya ada, duitnya disiapkan. Loh, kurang apa? Kenapa mesti bikin organisasi tersendiri? Itu saya katakan redundant. Jadi most pro kalau orang Jawa mengatakan ini percuma. Kenapa harus dibikin? Karena apa? Waktu saya dengar pendapat, dimintai pendapat oleh MPR pada bulan Juni kalau nggak salah, tanggal 25 Juni. Saya diminta di MPR untuk memberikan tanggapan saya terkait dengan ya BPIP dan seterusnya itu. Saya katakan tidak perlu, karena apa? Karena sosialisasi atau apapun namanya, sebenarnya untuk Pancasila sebagai ideologi atau apapun ya, 4 macam kalau saya menyebut Pancasila itu, pandangan hidup, ideologi, dasar negara, dan juga the margin of appreciation. Ada 4 itu. Itu sebenarnya bisa melalui apa? Pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Yuk, kita ada syaratnya semua. Apa titipkan itu di beberapa kelembagaan itu, di melalui pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya itu bisa. Nah, sekarang saya izinkan untuk memasuki untuk bahaya BPIP. Sesuai dengan rancangan undang-undang yang sudah saya baca itu cantolan hukumnya sangat lemah sekali, sekarang hanya 1 pasal itu kewenangan presiden ya, itu di Undang-Undang Dasar 45. Yang lain tidak ada. Ini RUU yang betul-betul saya katakan sedikit sekali ini cantolan hukumnya. Ya. Yang pertama, BPIP akan menjadi lembaga pengontrol kehidupan rakyat atas nama Pancasila dan negara. Bahkan berpotensi menjadi extractive institution yang sangat represif. Ya. BPIP itu karena apa? Memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Ini di pasal 7 huruf K RUU BPIP. Lalu yang kedua, berpotensi menjadi godam atau alat gebuk bagi lawan-lawan politik pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah terkait dengan ditetapkannya tafsir tunggal terhadap ideologi Pancasila. Nah, ini pasal 7 huruf K juga di RUU BPIP. Kemudian yang ketiga, hadirnya tafsir tunggal Pancasila ala rezim karena BPIP berwenang membuat pelembagaan nilai dari ideologi Pancasila. Nah, ini akan memicu kegaduhan dan konflik baru di tengah masyarakat. Yang keempat, berpotensi menjadi lembaga super body yang mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara
dalam menyusun haluan negara yang mestinya menjadi wewenang MPR. Lalu yang kelima, overlapping dan redundant atas tugas-tugas BPIP dan wewenang BPIP itu terhadap wewenang DPR dan juga MPR. Nah yang terakhir, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, khususnya dalam bidang pendidikan, riset, dan seterusnya. Karena apa? Pengarah, ya Dewan Pengarah BPIP itu bisa menunjuk ketua atau anggota BPIP menjadi pengarah di bidang yang tadi saya sebutkan secara ex officio. Nah, oleh karena itu rekomendasi saya ya karena banyaknya bahaya semacam ini dan ini redundant, apalagi biaya yang diperlukan itu nanti 2021 sebanyak hampir berapa kemarin? 200 ya, sekitar 200 miliar ya dalam 1 tahun. Nah saya kira dalam situasi kita sedang prihatin seperti ini ya lembaga ini nggak perlu. Jadi lebih baik BPIP itu dibubarkan karena sebagai epicentrum kegaduhan di bidang ideologi. Clear, itu ya. Baik, terima kasih Profesor Suteki. Ini saya akan beralih ke Dr. Mas Rizky Tanggang. Silakan, ini beliau adalah salah satu deklarator dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ini Pak Suteki, Pak Mawardi Daud, Pak Heru, Pak Budi, ya, dan semua teman-teman yang bergabung dalam webinar ini. Saya banyak sepakat apa yang ingin saya sampaikan tadi sudah terwakili oleh Profesor Suteki. Ya. Tapi barangkali untuk memperkaya sisi pandang kita, saya ingin menyampaikan bahwa untuk memahami BPIP ini harus kita runut dari awal sejak adanya gonjang-ganjing Pancasila ini. Jadi tidak khusus BPIP-nya, tetapi salah satu dari peta jalan itu ya BPIP. BPIP itu hanya satu langkah dari langkah-langkah yang lain. Memang sejak rejim ini berkuasa kan kita ribut soal Pancasila. Banyak sekali itu soal Pancasila. Dan cilakanya yang selalu menjadi korban Pancasila itu adalah rakyat. Saya belum melihat bahwa ada pemerintah yang diduga menyimpang dari Pancasila. Hatta orang yang melakukan korupsi pun belum disebut sebagai orang yang menyalahi Pancasila. Kemudian melakukan macam-macam kesalahan di dalam pemerintahan belum pernah disebut sebagai anti Pancasila. Dalam kerangka inilah kita berpikir bahwa ada satu grand design gerakan dari satu partai politik yang mungkin mengarah kepada otoritarian tadi ini. Kita misalnya melihat dimulai dengan kemenangan partai politik tertentu, ya sengaja kita sebut PDIP, kemudian muncul Kepres tentang penetapan Pancasila di kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Lalu kita dengarkan, kita simak pidato dari Megawati pada ulang tahun ke-44 PDIP yang di samping menyambut gembira dengan lahirnya Kepres itu yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, beliau kan menyatakan akan menindaklanjuti memperjuangkan menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai alat protecting, bahkan alat tameng, ya, tameng untuk segala aktivitas bernegara. Juga akan berupaya menjadikan produk-produk politik dan hukum berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Buat saya ini aneh, ya. 1 Juni 1945 ini. Nah kemudian kita terkesima dengan lahirnya unit kerja presiden
soal pembinaan ideologi Pancasila. Nah, itu kan urutan-urutannya itu. Ya. Lalu berubah menjadi BIP. Nah, puncaknya adalah lahirnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kita semua sudah tahu isinya. Ternyata yang dimaksud Pancasila itu adalah memang 1 Juni 1945 yang intinya adalah Trisila dan Ekasila. Nah, sampai pada sangkat itu kita tentu sudah terperangah bahwa Pancasila yang kita maksud, yang kita sepakati menjadi dasar kita membentuk negara ini telah dirubah, ya, upaya-upaya untuk menggeser Pancasila yang sah, yang sebenarnya yang kita sepakati bersama dalam rangka membentuk negara ini. Kalau kita ikut dengan Pancasila ini, sebenarnya yang kita sepakati itu di akhir daripada kesepakatan terakhir, ya, itu adalah dekret presiden dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, sayangnya sepanjang berbicara tentang Pancasila tidak pernah kata-kata dekret presiden 5 Juli 1959 itu tercantum. Baik itu di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila maupun sampai sekarang apa yang kita sebut di rancangan undang-undang BPIP tidak ada itu dekret presiden, sehingga itu dilupakan begitu saja. Justru yang digembar-gemborkan di situ yang menjadi pijakannya adalah Pancasila 1 Juni. Nah, oleh karena itu buat saya ini gerakan-gerakan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh serius ingin menggeser kesepakatan kita bernegara. Oleh karenanya dalam beberapa tulisan saya memang saya katakan ini negara mengajak kita bubar. Nah, kemudian ingin menghabisi mereka-mereka yang masih percaya kepada negara atau pemerintah? Yang Maha Esa. Halo? Negara atau pemerintah? Ya, tentu negara ini tetap, kalau negara kan memang Pancasila, tapi pemerintahnya tentu yang melaksanakan pemerintahan itu, ya. Ya, jadi pemerintah ini yang sekarang mau melakukan perubahan terhadap negara, ya. Ya. Jadi pemerintah ingin merubah dasar negara, jadi merubah negara sekalian haluannya. Itu yang berbahaya menurut saya, sehingga sebenarnya ini suatu gerakan yang luar biasa, yang fundamental. Oleh karena itu, saya melihat tidak bisa kita memisahkan BIP dengan RUU HIP dengan apa yang sudah dipidatokan oleh Megawati, serta apa-apa yang telah dilakukan oleh para petinggi BIP, termasuk menyatakan agama adalah musuh besar Pancasila dan yang lain juga membuat guncang kita semua. Nah, saya ingin untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Profesor Suteki, saya ingin mengajak kita semua, pertanyaannya begini, sebetulnya dalam kita bernegara ini, siapa sesungguhnya yang berkewajiban menjalankan Pancasila itu? Rakyatkah atau pemerintah? Itu pertanyaan yang paling mendasar sesungguhnya buat kita. Kalau saya memahami, ya, sesungguhnya Pancasila itu adalah kesepakatan para pendiri bangsa kita ini untuk mengamanahkan kepada pemerintah dalam rangka mengelola negara untuk mencapai tujuan kita merdeka bernegara. Jadi sebenarnya Pancasila itu adalah amanah bagi pemerintah dalam rangka mengelola negara mencapai tujuan bernegara. Ya. Jadi yang wajib menjalankan Pancasila itu pemerintah. Oleh karenanya kalau kita simak misalnya yang paling sederhana, ya, di baris terakhir, kalimat terakhir dari alinea keempat itu kan ada kata-kata dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, yang bisa mewujudkan keadilan sosial kan pemerintah, bukan rakyat. Dan oleh karena itu, saya memang sepakat yang ingin saya sampaikan adalah mestinya rakyatlah yang mengontrol pemerintah, apakah dia on the track menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan Pancasila.
Dan kewenangan itu ada di MPR. Ya. Nah, itu kewenangannya ada di MPR. Jadi semestinya MPR ini benar-benar melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung, apakah benar dia melaksanakan Pancasila. Kalau tidak, ya berarti dia harus bergeser, gitu. Maka pertanyaan saya selalu adalah, kalau rakyat sekarang ini justru dituduh tidak Pancasilais, kemudian ormasnya bisa dibubarkan atau bisa dihambat kegiatannya, maka kalau pemerintah yang justru tidak menjalankan Pancasila padahal itu adalah kewajibannya, maka bubar pemerintahannya. Ya. Itu demokrasinya. Nah, sekarang kita melihat kenyataannya terbalik. Justru sekarang mau dibuat BPIP itu sama dengan kalau dilihat dari rancangan undang-undangnya, bahwa dia merupakan pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden. Ya lucu kan? Berarti presiden sedang mendesain sebuah Pancasila dengan tafsir yang lebih kurang pasti tidak akan berlawanan dengan Pancasilanya 1 Juni. Walaupun dibunga-bungai dengan yang lain-lain, tetapi tafsirnya itu tetap akan satu jalan dengan yang 1 Juni. Lalu yang menjadi korbannya adalah masyarakat. Ya. Korbannya masyarakat. Dengan penanggung jawab adalah presiden dan BPIP adalah pembantunya, tidak mungkin ada pemerintah yang salah dalam melaksanakan Pancasila. Yang salah adalah rakyatnya. Nah, maka itulah istilah barangkali yang disebut dengan Profesor Suteki menjadi palu godam untuk memukul lawan-lawan politiknya. Dan saya setuju itu. Dan oleh karena itu BPIP harus dibubarkan. Ini berbahaya sekali. Kalau kita dilihat dari rancangan undang-undangnya, coba saya lihat bagaimana fungsi dan tugas daripada BPIP itu digambarkan, ya, menyangkut semua masalah, semua departemen dicampuri. Pokoknya sekarang BPIP itu menjadi satu lembaga yang Superman, ya semua diarahkan oleh BPIP, sehingga kadang-kadang kita lihat justru ditabrak yang sudah ada. Contoh yang ditabrak itu adalah bagaimana BPIP mengarahkan akan menyusun sistem pendidikan yang membangun karakter bangsa. Yang disebutkan karakter itu lebih kurang karakter yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tertentu. Nah, itu lucu. Padahal Undang-Undang Pendidikan Nasional sudah jelas menyebutkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan manusia yang beriman, berilmu, bertakwa. Kata-kata takwa dan iman itu tidak ada di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Ada undang-undang BPIP. Sampai itu di situ bahaya dulu ya. sekali. Ya, Dokter Masri, kita sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah. Jadi kesimpulan saya itu harus dibubarkan. Terima kasih. Demikian cuplikan perbincangan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Komite Politik dan Pemerintahan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.